أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض Subhanallah amma yasifun. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Niki wingi sampun dimaknani langsung mohon dimurati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mattakhadallahu min waladin. Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada besertaan dengan Allah satu Tuhan pun. Idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa. Kalau seperti itu, andaikan ada Tuhan bersamaan dengan Allah, niscaya setiap Tuhan akan menyendiri dengan apa yang diciptakan masing-masing. Idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa. Andaikan hal tersebut benar-benar terjadi, artinya ya Allah ya Rabbi ya Karim, tiap ada Tuhan bersamaan dengan Allah, niscaya tiap Tuhan akan menyendiri dengan ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan niscaya sebagian Tuhan akan mengalahkan atas sebagian yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sebutkan, yang mereka tuturkan kepada Allah. Pun tengriki ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa ini kelanjutan daripada ayat yang kemarin. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Justru aku mendatangkan terhadap mereka perkara yang hak, perkara yang benar, perkara yang secara jujur. Wa innahum lakadzibun. Justru merekalah yang berbohong. Lah teng mriki dingendikaken kelanjutannya ini daunya Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, I'lam annahu subhanahu idda'a amrayni ahaduhuma qauluhu mattakhadha min waladin fa huwa katambi ala anna dzalika min qauli haula'il kufar fa inna jam'an minhum kanu yaquluna al malaikatu banatullah. Thus tentang ayat ini Allah Ta'ala ingin menetapkan dua hal, bahwa yang pertama yaitu mattakhadallahu miwaladin, bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah mengangkat anak, Allah Ta'ala tidak pernah memiliki anak. Karena seperti yang kita ketahui dari pembahasan-pembahasan yang kemarin, orang-orang kafir itu banyak yang mengatakan bahwa yang namanya sinten niku jenenge para malaikat itu banatullah. Dan mengatakan dari mereka orang-orang kafir mengatakan bahwa para malaikat itu merupakan anak-anak perempuannya Allah. Terus juga banyak daripada mereka yang mengatakan Nabi Isa itu juga anaknya Allah. Juga banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Nabi Uzair itu juga anaknya Allah. Ini semua dijawab dalam ayat ini bahwa mattakhadallahu min waladin. Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang anak. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu wa maka nama'ahu ilahun, dan tidak pernah Allah Ta'ala, dan tidak pernah ada bersamaan dengan Allah Tuhan yang bersamaan dengan Allah, artinya sekutu. Tuhan sekutu bagi Allah kuwi ra enek ceritane koyo ngono kuwi. Bon, kalau di dalam tafsirnya
Imam Fakhruddin Ar-Razi teng mriki dingendikaaken wa maka ma'ahu ilahun. Ini merupakan yang kedua. Hal yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang kedua, bahwa memang ini untuk menolak terhadap pemahamannya orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu menyembah juga terhadap berhala dengan anggapan berhala sebagai Tuhan sekutunya Allah. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampun. Itu gampang awak dhewe ya wis paham. Sekarang kita diberi pola pikir, sekarang kita diberi nalar kemustahilan daripada Allah Ta'ala itu memiliki Tuhan sekutu. Itu kenapa kok dianggap sebuah kemustahilan? Ini sebenarnya juga sudah bolak-balik kula aturne kan nggih mengenai hal ini. Teng mriki dingendikaken karena andaikan ada Tuhan selainnya Allah bersertaan dengan Allah, konsekuensinya ini idzan ailaukana ma'ahu ilahun, yakni andaikan ada bersertaan dengan Allah Ta'ala itu sesosok Tuhan, la dhahaba kullu ilahim bima khalaqa, niscaya tiap-tiap dari Tuhan akan menyendiri dengan ciptaannya masing-masing. Ai infarada bihi wa man ala kharamnal istila alaihi. Ini tuh setiap Tuhan akan menyendiri, artinya menguasai secara otoritas di dalam perkara yang tiap-tiap dari mereka itu menciptakan, dan akan mencegah kepada yang lain untuk menguasai kepada wilayahnya itu. Gampang ngomong ngoten nggih. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau murad irian mawon. Kemungkinan yang kedua, wala ala ba'duhum ala ba'd ay mughalabatan ka fi'li mulukid dunya. Dan yang ada, kalau andaikan ada Tuhan yang bersamaan dengan Allah, niscaya sebagian daripada Tuhan itu akan mengalahkan kepada sebagian yang lain, seperti halnya pekerjaannya para mulukid dunya, kerajaan orang-orang raja-raja dunia. Niki bolak-balik toh kula aturaken niki yang sering disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi niki. Mulane teng mriki dingendikaken bahwa wa yahtamilu ayyuri tabi ibtala qauli nasara wa sanafiyya summa innahu subhanahu wa ta'ala dzakara ad-dalila al-mu'tamadah. Jadi di dalam ayat ini yang idzal ladhaba ini merupakan dalil yang kuat atas dalil nakal, dalil nakal bahwa begini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wal ala ba'dum ala ba'd wal ma'na lam farada ala dzalika kullu wahidin minal ilah bi khalqihi alladhi khalaqahu wastabadda bihi wala ra'aitum malika kullu wahidin minhum mutamayyizan an malikil akhar wala ghalaba ba'dum ala ba'din kama tarawna hala mulukid dunya mimma lakum ya Allah mamalikahum mutamayyizatan wa hum mutaghalibun wa haitsu lam tarau asarat tamayyuz fil mamalik wa taghal fa'lamu annahu ilahun wahidun bi yadihi malakutu kulli syai'. Niki nggih sampun to sering kula sampai akan lah mesti eling. Kan gampang ngomong ngene lho Cah. Jadi lek ono dua pemimpin, kalau ada dua pemimpin, nalarnya itu kan begini. Yang pertama, ketika ada dua Tuhan, nalarnya adalah ada kalanya yang pertama kedua-duanya ini bahasa kasar ngomong akrab, ya. Kedua-duanya ini akrab, enggak gegeran. Dan yang lainnya kalau kedua-duanya ini akrab, berarti nanti pasti ada yang namanya istilah yang satu ketua Tuhan, yang satu wakil Tuhan. Paham ora?
Jadi ono kalane dua Tuhan dan seterusnya itu akrab, damai-damai saja, ada kalanya geger. Lek ada kalanya sama-sama akrab, itu nanti kemungkinannya adalah satu. Ya pasti nanti keakrabannya itu karena statusnya yang satu itu wakil ketua Tuhan, yang satu itu jadi wakil Tuhan. Lah secara nalar, lah kok enek Tuhan wakil Tuhan itu kok enek. Itu menunjukkan bahwa kalau seseorang itu menjadi wakil Tuhan itu menunjukkan bahwa dia berarti bukan Tuhan. Karena pada hakikatnya apa namanya statusnya dia itu diturunkan sebagai status Tuhan yang sejati. Lah itu gak iso koyo ngono kuwi. Itu nalar yang pertama. Nalar yang kedua, ada kalanya yang ini yang sering terjadi, dua Tuhan. Anggapan andaikan ada Tuhan selainnya Allah yang bersekutu bersama dengan Allah, kemungkinan yang pertama adalah mereka akan melakukan yang namanya istibdad fi khalqi kullin, yaitu akan menguasai secara otoritas terhadap apa yang mereka masing-masing ciptakan. Ya wis kayak andaikan sampean lihat itu loh, setiap wali kota, setiap bupati, setiap gubernur itu memiliki kekuasaan otoritas di dalam perkara yang diciptakan masing-masing. Lah yang seperti ini pun ini juga menyebabkan sama-sama tidak pantas untuk disebut Tuhan. Paham aja? Tidak pantasnya kenapa? Tidak pantasnya adalah andaikan Tuhan A ini berkuasa di daerah Jawa Timur karena nyiptakan Jawa Timur semisal mawon ya. Dan Tuhan B ini menguasai terhadap Jawa Barat karena dia yang menciptakan Jawa Barat semisal begitu. Maka ini bukti bahwa tiap-tiap dari masing-masing Tuhan ini memiliki kelemahan untuk mengatur, untuk menguasai terhadap yang dimiliki, yang diciptakan oleh sekutunya. Paham ya? Yang berkuasa di Jawa Timur, dia dianggap berkuasa di Jawa Timur, tapi dia dianggap lemah di Jawa Barat. Tuhan Jawa Barat, andaikan mawon, nalarnya sebenarnya. Tuhan Jawa Barat, dia dianggap berkuasa di Jawa Barat, tapi dia dianggap lemah di dalam Jawa Timur. Sehingga kalau dia itu lemah seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak pantas untuk menyandang yang namanya Tuhan. Karena Tuhan itu nggak boleh lemah. Menguasai kok nang Jawa Barat, kok nang Jawa Timur orang menguasai. Berarti tiap-tiap dari keduanya itu sama-sama lemah. Nalarnya begitu ya. Begitu juga selanjutnya, wala ala ba'duhum. Ini andaikan tetap ora geger. Umpama ora geger ngono ya. Karena masing-masing menciptakan ciptaannya sendiri-sendiri, itu pun juga masih menyebabkan kedua-duanya menyebabkan tidak pantas untuk menyandang gelar yang namanya Tuhan karena dianggap lemah di dalam perkara yang tidak ia ciptakan. Terus dilanjutkan wala ala ba'dhum ala ba'd ay muwalabatan fi'li mulukitun ya. Dan yang ada nanti adalah tambah geger yang sebagian ini akan menang, mengalahkan atas sebagian yang lain seperti kerjaannya para raja-raja dunia. Cara bahasanya awak dhewe ngono kuwi. Ya Allah, termasuk penaklukan kayak zaman biyen lho Pak, jenenge raja-raja kan selalu melebarkan kekuasaannya dengan cara berperang. Ya, yang kuat, yang pasukannya banyak, ya menang. Yang pasukannya sedikit, yang pasukannya itu napa jenenge gak kuat, yo kalah. Sehingga kekalahannya sebagian orang ini
ini menunjukkan atas sifat keajesannya atau sifat lemahnya. Berarti lek sing kalah iki disebut dengan lemah. Kalau dia itu lemah, ajes, tidak mampu, berarti dia tidak bisa dianggap sebagai Tuhan. Ya, nalare ngaten. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas segala sesuatu yang mereka tuduhkan, mereka sifatkan, mereka tuduhkan kepada Allah Ta'ala bihi mimma dzukir, ya, dengan perkara tersebut dari perkara-perkara yang telah disebutkan. Niku ngoten wis iling-ilingan ngoten mawon. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim. Juga ini yang sering disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa kalau yang namanya manusia itu membutuhkan terhadap sosok yang namanya anak. Tadi kan akan mattakhadallahu min waladin. Allah Ta'ala itu enggak pernah mengambil anak, mengangkat anak. Karena sering dibawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa kalau manusia itu butuh terhadap yang namanya anak karena atas dasar yang namanya manusia ini merupakan sosok makhluk yang memiliki limit, batasan limit umur. Nah, memiliki batasan limit umur sehingga dia butuh terhadap sosok yang melanjutkan kehidupannya. Menungso itu juga lemah sehingga dia butuh sosok yang bisa membantunya dari darah dagingnya. Kan ngoten to, Pak? Menungso kan paling butuh terhadap anak kan alasannya kan seperti itu. Manusia butuh yang paling utama ya alasan yang pertama tadi bahwa manusia ini memiliki batasan limit umur 50, 60 normalnya. Sehingga manusia ini butuh terhadap sosok penerus. Siapa sosok penerusnya? Ya anak. Beda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah zat yang maha langgeng. Sehingga tidak membutuhkan terhadap sosok anak yang dianggap sebagai penerus. Pun tengeriki ngoten. Anak ini bolak-balik didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa anak itu akan menjadi sandaran, akan menjadi penolong bagi ayahnya. Kalau nikahnya itu di umur yang tepat, ora ketuweken, ora kenomen. Mulane nang ngriki bahasane beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi ini termasuk ulama yang mendukung dengan istilah nikah muda, Pak. Napa nek bahasa nang ngriki hina ya Allah ya Rabbi ya Karim hina yakburu. Kalau sosok ayah itu sudah menjadi tua, maka anaklah yang akan mengurusi dan menolongi terhadap ayahnya. Mulane teng ngriki niki pun bola-bali dawakan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi khairuz zawaj az-zawajul mubakkir. Sebaik-baiknya menikah adalah menikah muda. Ya. Karena dari pandangannya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Karena ini loh ya, nalaring ini loh. Bayangne awakmu umpama wis umur selawe ngono ya. Umur selawe iku normalnya atau bahkan umur 20. Zaman biyen kan rabine gak lanang gak wedok kan juga muda-muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang perempuan orang-orang zaman dahulu umur 16, 17, 18, 19 iku wis jarene wong biyen rada perawan tuwek wisan. Zaman biyen lho ya. Umur 19 pemene 20 aduh perawan tuwek jare wong biyen. Dan laki-laki juga sama 20, 21, 22, 23 sampai 25 itu merupakan umur yang ideal untuk menikah muda karena niku wow cara di fasenya
Tatkala seseorang laki-laki, orang tua ini masih memiliki kekuatan, umur selawe kan sih kuat toh Pak. Ya, dalam jangka waktu 1 tahun setelah menikah, 26 anak sudah lahir. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau di total anak itu mulai gede, katakan umur 15 tahun, wis benar-benar mentas. Soalnya yang paling perlu digarisbawahi bedanya orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang itu adalah mengenai tentang kemandiriannya orang-orang zaman dulu dan kedewasaannya orang-orang zaman dahulu yang sudah bisa didapatkan semenjak umur yang masih sangat muda. Ini saya utarakan begini. Orang zaman dulu lulus SMA itu pikirannya sudah matang. Wong lulus SMA pikirannya wis matang. Oh iki kok kerjane ngene iku wis matang, semuanya tergambarkan. Tapi orang-orang zaman sekarang dengan adanya kuliah-kuliah seperti itu, ya memang tujuan utamanya adalah nopo? Untuk memiliki pendidikan tinggi. Nyatanya justru yang namanya seperti itu justru malah memperlambat. Ini pendapat pribadi saya, nanti ada yang setuju boleh, gak setuju juga boleh. Itu namanya memperlambat terhadap kemandirian seseorang, kematangan seseorang. Enggak buktekno dhewe. Wong zaman biyen lulus SMA itu mateng. Mateng artinya dia sudah bisa memimpin organisasi, memimpin begini, mencari pengalaman dan banyak sekali. Kalau orang-orang anak zaman saiki kematangannya itu sangat terlambat. Bahkan nyuwun sewu, lulus S1 lho bocah-bocah saiki ku lho masih belum matang. Iya tuh Pak. Masih kebingungan. Lek wong zaman biyen tidak menunggu untuk menjadi karyawan ataupun buruh pabrik. Tapi mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Ya. Jadi ini gua membahas masalah zawaj al-mubakir mang rek. Jadi menikah yang muda. Umur selawe wis rabi kira-kira 15 tahun maneh. Selawe tambah 15 berarti berapa piro? 40. Umur 40 anak wis umur 15. Umur 15 wis gede. Ya, ditambah maneh 10 tahun, 50 tahun anak iki wis umur selawe. Ini mateng wis rabi. Bapak sik kuat sik enom. Ini tapi kalau pandangannya beliau Syekh Muhammad Al-Asy'arawi. Jadi lebih memandang yang namanya nikah muda itu sangatlah dianggap baik. Malah bahasa wong kan selawe kan seneng-senenge lanang lan wadon. Cara bahasa singkatane wong-wong lho. Ana lek untuk membuktikan bahwa orang-orang zaman dahulu itu matang di dalam umur yang masih sangat muda. Ana umur sing jenenge umur selikur. Selikur itu dalam singkatannya artinya orang-orang Jawa itu seneng-senenge lingguh kursi. Iku jenenge selikur, seneng-senenge lingguh kursi. Di mana itu merupakan umurnya anak-anak muda yang lagi senang-senangnya untuk menduduki kursi jabatan. Entah dia itu sukses di dalam berbisnisnya, entah dia itu sukses di dalam memimpin segolongan, itu umur selikur. Jadi wis mateng. Umur 21 itu wis selikur, Pak, wis lungguh kursi. Bahasane ku ngono. Lah bolo-bolo zaman saya kan ora tuh malah sing bocah-bocah kuliahan kan malah ngomong bahwa tidak ada orang-orang zaman sekarang itu yang di umur 25 sudah sukses. Wah, enggak ada ceritanya katanya. Enggak, secara orang-orang Jawa pada zaman dahulunya seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya ya satu, karena orang zaman dahulu menghadapi kerasnya kehidupan. Dari kerasnya kehidupan akhirnya
timbullah yang namanya sebuah kemandirian secepat mungkin. Lek bocah saiki sak wali terlalu dimanjakan, akhirnya tidak berujung dang mateng. Niku realitanya seperti itulah nggih. Kalau nggak usah panjang-panjang. Itu alasan kenapa Allah Ta'ala bahasanya untuk lebih merasionalkan bahwa Allah Ta'ala itu nggak butuh terhadap sosok anak, bahwa Allah Ta'ala itu merupakan zat yang langgeng, sedangkan manusia itu merupakan sosok yang memiliki batas limit umur 60 tahun. Ngoten lho. 60 tahun berarti ya wis iki harus ada sosok penerus. Pertama, yang nomor 2, sebelum menjadi penerus kehidupan itu juga sosok ayah, sosok orang tua itu butuh yang namanya pembantu. Bahasanya ngoten nggih, bahasa kasar. Nah, pembantu itu didapatkan dari seorang anak tatkala anak itu sudah mulai besar, orang tua sudah mulai tua. Lah bayangne lek wonge rabine keri, umur 40 sik kait rabi. Umur 35 wis saiki akeh bocah lanang atau bocah wedok wis bocah wedok. Bocah wedok zaman saiki gak enak istilah perawan tua itu enggak ada. Umur 35 itu santai aja, santai aja dari wong. Dan nek sakmono, engko tua iki dalam keadaan anaknya sik cilik. Anaknya masih bayi. Ngoten itu masalah anak. Kemudian yang kedua masalah ketika ya Allah ya Rabbi ya Karim, Tangeriki tinggal kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa kok bahasa Al-Qur'annya itu mattakhadallahu min waladin? Ada minnya. Kenapa kok enggak langsung mattakhadallahu waladan? Langsung maf'ul seperti itu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa atabimin adallati 'alal umum, yakni mattakhadallahu syai'an min bidayati ma yuqalu lahu waladun walau kana hatta mutabannan. Hari ini akan memang ada tambahan minnya itu karena untuk menunjukkan bahwa minnya itu kan salah satu faedahnya adalah ibtidaul ghayah, bahwa Allah Ta'ala itu memang sama sekali tidak pernah mengangkat seorang anak pun mulai dari awal kali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan malih. Begitu juga tentang permasalahan ta'addudul ilah atau berbilangannya Tuhan. Kalau berbilangan, Tuhannya ini berbilangan, maka ini jelas batal. Maka ini akan menyebabkan rusaknya langit dan juga bumi. Karena apa? Kemungkinan yang pertama yaitu andaikan masing-masing memiliki tempat kekuasaan, ya, Jawa Timur, Jawa Barat, atau bahasanya bumi timur, bumi barat, itu berarti nanti dianggap sama-sama bukan Tuhan karena masing-masing itu lemah di dalam tempat kekuasaannya temannya. Berarti ngono kuwi jenenge dudu pangeran. Pangeran itu bukan bos, pangeran itu bukan presiden yang boleh lemah di dalam beberapa urusan. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, atau nanti akan terjadi yang namanya saling kalah mengalahkan. Niku wala ala ba'duhum ala ba'd. Niku ngoten nggih. Melana di dalam ayat lain, laukana ma'ahu aliyatum kama yaqulun. Terus langsung di dalam surat Al-Isra-nya idzal labtaghaw ila dil arsy sabila. Dengerin ngoten nggih. Kita lanjutkan lagi.
alimil ghaibi wasyahadah. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari segala sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah Ta'ala. Pun kita lanjutkan alimil ghaibi wasyahadah fa ta'ala amma yusyrikun. Maha alimil ghaibi wasyahadah, Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui terhadap hal-hal yang ghaib, tidak kasat mata, wasyahadah, dan juga perkara-perkara yang kasat mata. Ma ghaba wa ma syuhida bil jarri sifatun war raf'i khabaru huwa muqaddarin. Jadi lafaz alimil ghaibi itu bisa dibaca jar, bisa dibaca rafa. Kalau dibaca jar jadi sifat, kalau dibaca rafa itu jadi khabarnya lafaz huwa yang dikira-kirakan. Alimul ghaibi atau alimil ghaibi. Fa ta'ala ta'azzama amma yusyrikun. Nahu ma'ahu. Maha tinggi Allah, maha agung Allah dari segala sesuatu yang dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai sekutunya Allah. Pun nang ngriki disebutaken alimil ghaibi. Jadi Allah Ta'ala memberikan sifat kepada beliau sendiri dengan bahasa alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui terhadap perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang samar, dan perkara-perkara yang bisa dilihat di panca indera. Al-idrak al-ilmu idraku qadiyatin aw nisbatu waqi'atin madzumin biha wa 'alaiha dalilun wala yasinu lal ilmi ila biyadi syurut. Tengeriki kalau daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi mengenai ayat ini seperti yang dingendikaken di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bahwa tidak ada satupun manusia ini yang memiliki sebuah pengetahuan kecuali atas kehendaknya Allah Ta'ala untuk memberikan tahu kepadanya ilmu sebagian ilmunya. Pun dengar iki ngaten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun ngoten non rek. Alim lahu bi syahadah, Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui terhadap perkara yang samar dan perkara yang ghaib dan perkara yang bisa dilihat di panca indera. Fata'alallahu wa ta'ala Allah fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi maha agung Allah dari segala sesuatu yang disekutukan oleh orang-orang kafir. Pun ngoten mawon anjing kersane dilanjutaken malih terangane lahuna wallahu a'lam bishawab.